Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Permenungan kita hari ini akan didasarkan pada surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca ayat 2 dan 3 bersama-sama. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Bapak Ibu, sekilas ketika kita membaca ayat ini, tentu nanti Anda bisa membacanya secara lengkap. Tampak bahwa penulis kitab ini seakan-akan tidak terlalu suka dan sangat diskriminatif terhadap orang-orang kaya, terhadap orang-orang yang punya harta, gitu ya, khususnya emas dan perak. Ya, pada bagian yang kita renungkan hari ini memang ada peringatan kepada orang-orang yang kaya itu. Tapi Bapak Ibu, nanti jika Anda melanjutkan membacanya sampai dengan ayat 11, Anda akan menemukan juga ada peringatan bagi orang-orang yang tidak kaya, yaitu mereka yang miskin dan mereka yang menderita. Yang kaya diberikan peringatan, yang tidak kaya juga mendapat peringatan. Lantas, apa sebetulnya maksud penulis surat Yakobus ini? Tentu saja yang penulis maksudkan itu bukan untuk mengatakan bahwa menjadi orang kaya adalah suatu hal yang buruk. Ia tidak bermaksud untuk menyarankan agar kita, orang-orang Kristen ini, tidak boleh punya emas, tidak boleh punya perak. Ia tidak menyarankan itu, Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Sang penulis juga tidak bermaksud untuk mengucilkan mereka yang kaya. Saya yakin sang penulis surat ini sadar bahwa kekayaan merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan bagi mereka yang dipercayai oleh Tuhan mengelola kekayaan-kekayaan itu. Lantas apa maksud yang sebenarnya? Lantas apa maksud penulis? Penulis surat Yakobus menyatakan hal ini bukan supaya kita membenci kekayaan, melainkan agar kita tidak menggantungkan diri kita kepada sesuatu yang kita tahu suatu saat nanti sesuatu ini bisa binasa. Penulis surat Yakobus menyatakan hal ini supaya kita tidak menggantungkan diri kepada sesuatu yang nantinya tidak dapat menolong kita pada satu titik tertentu. Uang dan harta itu tentu saja dapat berbuat banyak, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti uang dan harta itu segala-galanya bagi kita. Ketika kita melihat uang, ketika kita melihat harta benda sebagai suatu hal yang segala-galanya bagi kehidupan kita, maka kita akan menjadi sosok orang yang serakah. Ketika kita melihat uang dan harta sebagai yang segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi sosok orang yang tamak. Kita akan menjadi seseorang yang tidak pernah puas. Dan kita, ketika kita mendewakan hal-hal itu, mendewakan harta benda kita, penulis kitab Amsal mencatat di dalam Amsal 11 ayat 28 bahwa kita akan jatuh dan kita tidak dapat bertumbuh subur seperti daun-daun muda. Ketika kita meletakkan uang, ketika kita melihat harta kekayaan sebagai pusat kehidupan kita,
maka kita akan menangis dan meratap karena suatu ketika hal-hal itu tadi tidak akan ada artinya lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, penulis surat Yakobus tidak mengajak kita untuk membenci dan menjauhi kekayaan. Silahkan saja jika kita orang-orang Kristen ini berusaha menjadi kaya. Itu tidak masalah, itu tidak soal. Akan menjadi keliru justru jika kita orang-orang Kristen ini menganggap kekayaan sebagai sebuah hal yang berdosa. Akan menjadi salah jika kita melihat kekayaan sebagai hal yang buruk dan kotor. Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan. Kita diajak untuk melihat kembali bahwa siapa sih yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Apa sih yang menjadi pusat kehidupanku? Apakah uang dan harta kekayaan itu yang jadi pusat kehidupan saya? Atau apakah Tuhan, Sang Pemberi kekayaan itulah yang menjadi pusat kehidupan saya? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada? Melaluinya Tuhan Yesus mengaku Bapak Ibu bahwa menjadi penting bagi kita untuk mengelola sikap hati. Sikap hati kita perlu dikelola terhadap kekayaan yang sudah dipercayakan itu, terhadap harta benda yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap hati kita terhadap uang dan harta benda kita itu? Apakah kita ditundukkan oleh uang dan harta benda itu? Atau apakah kita mengupayakan kekayaan, mengupayakan harta kita itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar? Apakah kita memperoleh kekayaan itu dengan cara memeras, menindas, atau bahkan menipu orang-orang yang lemah? Mari Bapak Ibu, kita merenungkannya. Mari kita berdoa.